Jadi ceritanya sahabat menika curhat sama Nabi, wahai Nabi, orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tetapi mereka bisa sedekah dengan harta kelebihan mereka. Jadi minta solusi, kami juga pengen sedekah. Jadi orang-orang ini namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah orang-orang yang mereka hartanya terbatas, mung cukup tinggo urip. Nah, jadi hanya cukup untuk hidupnya pas-pasan. Ini namanya di zaman Nabi Ahlus Suffah, orang yang hidupnya pas-pasan. Dan mereka ini yang sering menerima sedekah. Jadi mereka ini sering menerima sedekah. Maka mereka kemudian minta solusi sama Nabi, yo kepengin sedekah. Lajeng Nabi ngendika, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan untuk kalian sesuatu untuk sedekah? Apa itu? Nabi ngendika, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih adalah sedekah. Maka sahabat ini gembira bisa sedekah dengan tasbih, subhanallah, 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 sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Dan saben-saben takbir, setiap takbir itu juga sedekah. Maka Ahlus Suffah ini banyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk apa? Pengen punya keutamaan sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid itu juga sedekah. Jadi setiap tahmid, ucapan alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil itu juga sedekah. Di bab ini kalau wingi sudah kita baca di hadis sebelumnya, di antara cara sedekah tasbih, takbir, tahmid lan tahlil. Dados sinten mawon siapa saja yang ingin memperbanyak sedekah, kalau dananya mepet, maka solusinya tasbih, takbir, tahmid. Iso dirangkap subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah boleh, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Komplit subhanallah tasbih, walhamdulillah takbir, wala ilaha illallah tahlil, Allahu Akbar takbir. Jadi sedekahnya sudah zikir kalimah thayyibah ingkang komplit. Boleh setiap saat, pagi, sore, siang, malam, leren ngarit karo layah-layah subhanallah walhamdulillah boleh. Karo goreng tempe subhanallah Allahu Akbar boleh. Karo ngomong anak la ilaha illallah, la ilaha illallah, nah kene dikira burung mati ya, padahal nyun sewu zikir pada saat mengantar jenazah itu makruh, tidak ada zikir apapun, disunnahkan diam. Bapak Ibu ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu solusi saking Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini cukup memberikan kabar gembira bagi para sahabat, sehingga para sahabat saged mengamalkan sedekah ini. Ini menunjukkan bila para sahabat menika sangat bersemangat di dalam beramal soleh. Tetapi ternyata ini di hadis ini tidak disebutkan, di hadis lain nanti
Beberapa saat kemudian mereka datang lagi kepada Nabi. Wahai Nabi, ternyata orang-orang kaya juga zikir seperti kami. Mereka juga tasbih, mereka juga takbir, mereka juga tahmid, mereka juga tahlil. Jadi mau nih wes seneng orang kaya bisa sedekah dengan harta, mereka tidak punya harta iso sedekah nganggo zikir. Ternyata tidak selang lama orang-orang kaya ahli sedekah itu ya ngerti ternyata ada cara lain untuk sedekah. Maka orang kaya pun sedekah dengan harta, ya sholat, ya poso, dan mereka juga zikir. Lalu mereka mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, mereka juga zikir seperti kami. Mereka sedekah dengan harta, tapi mereka juga sedekah dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika, itulah kelebihan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mukmin yang kaya ahli sedekah itu lebih baik. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maka di sini menunjukkan ada keutamaan menjadi orang kaya, walaupun aku ya orang kaya. Karena untuk menyampaikan hadis ini tidak nunggu kaya, gitu. Nah, nanti kalau nunggu kaya malah tidak nyampe-nyampe. Intinya di sini ada keutamaan untuk menjadi orang kaya ahli sedekah. Tapi juga ada keutamaan untuk memperbanyak kalimah thayyibah, zikir-zikir bagi kita yang dananya terbatas. Ning sekali lagi kita mboten saged menyaingi, menandingi orang kaya yang ahli sedekah dan ahli zikir. Nabi pun tidak ngasih solusi. Nah, Nabi tadi kan ngasih solusi yang pertama. Wah, ini orang-orang kaya sedekah dengan hartanya gimana wahai Nabi? Nabi kasih solusi. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ternyata orang kaya juga melakukan. Nah, Nabi tidak ngasih solusi. Nabi menjelaskan ini bagian dari kelebihan orang-orang yang berharta yang mau sedekah. Nah, ini bagian dari kelebihannya. Baik, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang kaya ahli sedekah. Nek ditari aku ya pengen. Cuman kan ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan anugerahnya kepada siapa saja yang dikehendaki. Syukuri anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ini jadi cambuk bagi kita untuk ikhtiar lebih maksimal supaya jadi orang kaya ahli sedekah. Jadi silahkan, mudah-mudahan menjadi cambuk semangat bagi kita supaya le ikhtiar luweh mempeng, le ikhtiar luweh tenanan untuk apa? Untuk jadi ahli sedekah.